AC Milan berburu pemain belakang di bursa transfer Januari 2022. Dilansir dari Marca, bek Manchester City Nathan Ake jadi incaran Rossoneri. Nathan Ake jadi incaran karena Milan menggantikan Simon Kjaer yang masih cedera. Simon Kjaer telah absen selama sisa musim ini karena cedera ligamen di lutut. Manchester City memiliki banyak pemain di skuad senior mereka. Dengan Nathan Ake hanya buat 14 penampilan di musim ini, maka membuka peluang AC Milan untuk mengejar bek Belanda tersebut. Minat Milan pada Ake adalah perkembangan yang cukup baru, namun membujuk Manchester City untuk berpisah dengan bek bisa menjadi masalah lain. Pep Guardiola sangat ingin menjaga skuadnya tetap rapi saat mereka ingin meraih kesuksesan di Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions. Pria kelahiran 18 Februari 1995 ini biasa bermain sebagai bek, terutama sebagai bek tengah. Selain dapat bermain sebagai gelandang bertahan dan bek kiri, Ake mulai karir sebagai pemain akademi sepak bola ADO Den Haag hingga tahun 2007. Saat berusia 12 tahun, ia bergabung dengan akademi sepak bola Feyenoord hingga akhirnya bergabung dengan akademi sepak bola Chelsea pada tahun 2011. Ake membuat debut untuk Chelsea di Liga Utama Inggris pada pertandingan melawan Norwich City 26 Desember 2012 saat masih berusia 17 tahun. Ia menggantikan Juan Mata di menit 90 yang mencetak gol tunggal kemenangan 1-0 untuk Chelsea. Nathan telah mewakili Belanda di level U17 dan U19. Dia telah menjadi kapten di kedua belah pihak, mendapatkan pujian atas penampilannya di lini tengah untuk U17. Ake terpilih ke dalam kedua tim yang memenangkan kejuaraan Piala Eropa U17 tahun 2011 dan 2012 di Serbia dan Slovenia. Klub kaya raya Premier League Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong gelandang senior milik Real Madrid, Luka Modric. Modric merupakan salah satu pemain terbaik Madrid. Ia sudah gabung dengan klub Spanyol tersebut sejak tahun 2012 silam. Modric ikut andil besar dalam kesuksesan Madrid dalam satu dekade terakhir. Akan tetapi kini pemain asal Kroasia itu tampaknya akan segera cabut dari El Real. Pasalnya kontraknya berakhir pada musim panas 2022 nanti. Ia belum memperpanjang kontrak tersebut. Saat ini Luka Modric masih membuka kans untuk bertahan di Real Madrid. Di sisi lain, El Real juga siap memperpanjang masa bakti sang gelandang. Situasi ini kabarnya menarik perhatian Manchester City. Kabar tersebut diklaim oleh El Nacional. Mereka melaporkan bahwa Manchester City kini terus mengamati hasil nego antara Modric dengan Real Madrid. Jika nantinya gelandang serba bisa itu kehabisan kesabaran, maka City akan bergerak untuk berusaha memboyongnya ke Etihad Stadium. City dilaporkan terkesan dengan penampilan Modric, padahal ia sudah berusia 36 tahun. Laporan itu juga menambahkan, Modric punya rencana untuk gantung sepatu di Madrid. Ia juga bersedia menerima pemotongan gaji agar bisa bertahan di Santiago Bernabeu sampai tahun 2024 mendatang. Desember 2021 kemarin, Luka Modric membantu Real Madrid memenangkan duel melawan Inter Milan di Liga Champions. Usai laga ia terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan tersebut. Modric lantas mengaku ia bisa tampil apik karena merasa awet muda. Ia mengaku tak merasa usianya kini sudah hampir mencapai 40 tahun. Saya merasa sangat baik. Saya seharusnya tidak melihat usia saya dan hanya fokus pada penampilan saya dan apa yang saya lakukan di lapangan, kata Modric di situs resmi Real Madrid. Usia tidak menjadi masalah seiring berjalannya waktu karena pemain dapat memperpanjang karir mereka. Saya merasa belum mencapai 30, keluar Modric menambahkan. Barcelona dikabarkan sudah memiliki cara untuk mendaftarkan Ferran Torres dengan siap mengorbankan 4 pemain. Barcelona nampaknya benar-benar serius ingin merombak skuad mereka pada bursa transfer Januari 2022 kali ini. Hal itu terlihat dari manuver Barcelona dalam mencari calon rekrutan anyar mereka. Pemain yang sudah berhasil didapatkan Barcelona pada bursa transfer kali ini adalah Ferran Torres. Torres didatangkan Barcelona dari Manchester City dengan biaya yang cukup tinggi, setidaknya uang sejumlah 55 juta euro atau setara dengan 887 miliar plus bonus senilai 10 juta euro. Sekitar 160 miliar rupiah dikeluarkan oleh Barcelona. Namun setelah merekrut Torres, Barcelona justru dihadapkan dengan masalah baru. Dilansir dari Sport, Barcelona sampai saat ini masih belum bisa mendaftarkan Torres sebagai anggota skuad. Hal itu dikarenakan
Margin gaji yang dimiliki Barcelona sudah mencapai batas ketentuan finansial fair play pada La Liga. Oleh karena itu, Barcelona perlu mencari sejumlah cara untuk bisa mendaftarkan penyerang asal Spanyol itu. Sebelumnya Barcelona sudah berupaya melepas Philippe Coutinho ke Aston Villa dengan status pinjaman. Margin gaji Barcelona sedikit berkurang karena sebagian besar gaji Coutinho akan dibayar oleh Aston Villa. Namun kepergian Coutinho rupanya tidak cukup untuk membuat Torres terdaftar di skuad Barcelona. Pasalnya Barcelona masih perlu menjual atau melepas beberapa pemain lagi agar bisa memasukkan Torres. Masih menurut laporan Sport, Barcelona dikabarkan sudah mempunyai rencana untuk mendaftarkan Torres. Hanya saja rencana tersebut harus melibatkan setidaknya 4 pemain untuk dikorbankan. El Blaugrana berencana untuk melepas 2 pemain yang saat ini jarang dimainkan, yakni Yusuf Demir dan Samuel Umtiti. Demir dan Umtiti memang sebenarnya sudah sejak lama ingin dilepas Barcelona. Akan tetapi keduanya masih sepi peminat dan Umtiti sendiri masih ingin bertahan di Camp Nou. Selain Umtiti dan Demir, Barcelona juga berencana untuk mengorbankan Ousmane Dembele dan Sergi Roberto. Dembele dan Roberto kontraknya akan segera habis pada akhir musim ini atau 30 Juni 2022 mendatang. Barcelona berencana untuk memberikan gaji dengan nominal lebih kecil jika keduanya ingin memperbarui kontraknya. Akan tetapi jika memang Dembele dan Roberto tidak ingin memperpanjang kontraknya, Barcelona akan melepas kedua pemain itu. Dengan demikian, Barcelona akan mampu mendaftarkan Torres dan mendapat pemain baru lagi. Bernardo Silva memuji kehebatan Pep Guardiola mengelola Manchester City sehingga tim tersebut minim konflik meski dihuni banyak pemain bintang. Silva menganggap Guardiola sebagai pelatih yang komplit, bukan hanya dari sekedar bagus dari segi taktik, melainkan juga mengelola hubungan dengan para pemain secara keseluruhan. Saya tidak akan menyebutkan nama, namun saya pernah dilatih oleh seseorang yang sangat bagus dari segi taktik, namun dalam hubungan antar manusia dia lemah, atau juga sangat bagus dalam hubungan antar manusia, namun sangat lemah dari segi taktik. Saya rasa kekuatan terbesar Guardiola adalah dia pernah jadi pemain di level tinggi, sehingga bisa merasakan situasi para pemain dan juga punya sisi teknik yang sangat kuat, kata Silva seperti dikutip dari Manchester Evening News. Silva mengakui bahwa Guardiola tidak mungkin sempurna, sehingga tentu ada beberapa pemain yang tidak menyukai kebijakan yang dilakukan oleh Guardiola. Tetapi bagi Silva, Guardiola secara keseluruhan mampu mengatur ruang ganti dari Manchester City dengan sangat baik. Dia bisa mengatur segi taktik, hubungan dengan pemain, mengatur ruang ganti. Tentu tidak mudah terlebih bila melakukan hal itu dalam tim sekuat kami. Mayoritas pemain berharga 50-80 juta pound sterling. Dia bisa menjaga para pemain dengan harga tinggi itu tetap tenang, meskipun mereka duduk di bangku cadangan untuk banyak laga. Bahkan tidak pernah ada masalah besar. Saya rasa itu menunjukkan kehebatannya mengatur ruang ganti, kata Bernardo Silva. Saat ini Manchester City kembali punya peluang besar untuk mempertahankan trofi Liga Inggris. Setelah sempat bersaing sengit di awal musim, Manchester City kini punya keunggulan 10 angka dari Chelsea ketika Liga Inggris memasuki pekan ke-21.